Absen dulu ya. Akifa. Rafa. Aziz. Atar. Parisa. Tasya. Kakak. Faisal. Patan. Siti Adipa. Resi. Rena. Abel. Iza. Hadir dulu ya. Siap Raja? Kita buka hari ini, kita belajar pendidikan Pancasila. Buka bukunya halaman 99. Sudah? Nah, yang bagian A yaitu pembelajarannya hari ini adalah tentang jadi hari ini kita belajar makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Ada yang kira Pancasila itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Nah, sila pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Jadi Pancasila itu ada 5 ya. Nah, ada yang tahu ada makna sila-sila Pancasila di masyarakat? Ada tahu ada? Jadi hari ini kita membahas makna sila-sila Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Ada yang tahu tentang Pancasila? Tahu kan? Jadi Pancasila itu dia kan ada 5. Terus ada pula lambangnya. Yang pertama itu apa lambangnya? Bintang. Ini ada lambangnya. Yang pertama adalah bintang. Yang kedua? Lantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Dan yang kelima? Yang terakhir yaitu padi dan mati. Tahu adalah apa adalah? Oke. Kita lanjut lagi. Makna sila-sila Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Jadi Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap silanya memiliki makna mendalam yang menjadi pedoman sikap. Ada yang tahu tidak pedoman itu apa? Pedoman.
Ayo, ada yang tahu Tasya toh? Pedoman. Parisa, kakak, adik, Piza, pedoman. Jadi pedoman itu hal yang ingin kita teladani. Pedoman sama yang kita, aku tuh kagum sama guru tuh lah. Nah, aku pengen jadi guru tuh lah. Guru tuh adalah pedoman aku. Nah, guru tuh baik, guru tuh pintar. Jadi guru tuh adalah pedoman aku untuk menjadi lebih baik. Macam mana guru tuh? Jadi pedoman sikap. Nah, sikapnya baik. Terus perilaku dan hubungan antar warga dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang pemahaman sila-sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu adalah bintang. Makna utamanya tuh kira-kira seperti apa? Yang menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya itu, yang pertama itu mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Iya tak? Iya. Terus, yang kedua, setiap manusia bebas memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan. Iya tak? Itu termasuk ketuhanan yang Maha Esa tak? Yo. Di rumah sekolah kita ada orang Kristen. Nah, tapi kalau di rumah sekolah kita boleh tak? Boleh. Oke. Sudah itu menjunjung nilai agama dan ketakwaan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Nah, jadi apa contoh kira-kira di penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat untuk yang nomor 1 nih? Penerapan sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu? Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Bukan. Penerapan di masyarakat yang pertama itu contohnya menghormati tetangga orang lain. Nah, jadi kan ada orang Kristen tak di Nora. Jadi kita tuh harus menghormatinya kalau kita beribadah. Itu adalah penerapan sila pertama di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tidak mengganggu atau menghina orang yang berbeda agama. Contoh kaum Mak Ledi, meskipun itu makan babi atau udang, tapi kita tidak boleh ngejeknya. Bapaknya itu makan babi, kita tidak boleh katanya tuh babi itu jorok, ini tidak boleh. Terus yang ketiga, saling membantu sesama warga tanpa memandang agama. Nah, apa contoh ada tak kawan saling membantu sesama warga tanpa memandang agama? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Contoh, ibu kasih tahu contoh. Membantu tetangga tanpa memandang agama. Nah, contohnya ada tetangga kita tuh agamanya Kristen, dia sakit, dia minta tolong dengan kita, minta tolong ya ke puskesmas atau minta antar dia berobat. Kita tuh jadi kita tuh wajib nolongnya tanpa memandang agama. Jangan kita sama agama Islam, kita harus menolong agama Islam deh. Kalau ada orang Kristen, kita juga harus membantunya. Terus penerapannya di masyarakat yang keempat itu tidak memaksakan agama atau kepercayaan diri sendiri kepada orang lain. Lanjut, melakukan kegiatan agama dengan tertib dan damai. Jadi mentang-mentang hanya kebanyakan kepada Islam, ada orang Kristen, jadi kita senang kita deh. Kita mengacara senang kita deh, cara harus menghargai itu juga boleh, kita harus menghargai itu. Yang kedua
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan apa kira-kira maknanya, Parisa? Ayo cek. Ada yang tahu apa makna sila kedua? Ada yang tahu apa di buku? Ayo, ada yang tahu? Sila kedua maknanya apa? Mengakui persamaan derajat dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, kekayaan atau jabatan. Ayo, lanjut. Makna yang kedua dapat, apa dapat? Ayo dapat. Makna sila kedua dapat, baca dapat. Ayo dapat. Kamu coba dapat. Makna utama sila kedua dapat. Yang nomor 2. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, kekayaan atau jabatan. Mengutamakan sikap adil, sopan santun dan beradab dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi mengutamakan sikap adil. Nah, kalau ada orang Kristen di tempat kita sama dengan kita kurban. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan atau ada pembagian. Kita harus bagian juga. Dan berarti kita harus menasihati orang Islam beda. Jadi kita bagi juga. Tidak harus bagi orang Islam beda ya. Terus contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, apa? Tasya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa tadi? Ayo. Penerapannya di masyarakat. Ayo, apa? Mengadakan rapat atau pertemuan warga untuk membahas kepentingan bersama. Jadi, penerapan sila kedua dalam berkehidupan bermasyarakat yaitu saling tolong menolong. Ada yang tahu tidak saling tolong menolong mana contoh? Nah, Parisa, mana contoh Parisa? Saling tolong menolong Parisa. Jadi, kalau ada dia butuh pertolongan, kita harus menolongnya. Contohnya, ketika dia minjam apa macam ke rumah kita, sama dengan Parisa, aku minjam tikar ya. Nah, kita harus nolongnya. Kita minjam itu bukan berarti, kalau minjam orang Kristen, bapaknya tidak boleh ya Parisa. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari itu saling tolong menolong, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja, tidak berbuat kasar atau mengejek, mencela. Nah, mengejek, mencela itu sangat tidak boleh. Jadi memperlakukan orang itu dengan semuanya adil, meskipun dia orang Kristen, meskipun dia tidak sembahyang. Sudah itu, yang ketiga, sila ketiga apa? Atar Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Kakak? Lambangnya pohon beringin. Jadi, yang ketiga itu adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Makna utamanya yang pertama yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Terus yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bangsa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan wilayah negara. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hidup rukun dengan tetangga dari suku, daerah, atau budaya yang berbeda. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti, kegiatan bersama di lingkungan desa. Penerapan ketiga yaitu tidak menganggap suku atau daerah sendiri lebih baik dari yang lain, serta tidak menetapkan budaya orang lain. Yang keempat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bersama. Misalnya kok ikut, kalau aku sekarang ada zaman ronda malah tidak. Nah, jadi kita itu tidak pedulikan dia dari suku mana, namun kita membersamainya, kita tetap mengikuti fasilitas untuk dengan sesama. Terus sila keempat apa fungsinya? Bisa. Sila keempat. Gak mungkin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, apa langkahnya, Lena? Nah, kepala banteng. Ada yang tahu makna utamanya? Ada yang bisa baca? Ayo, Parisa. Makna dari sila keempat yaitu Parisa. Ya, Kikin. Makna yang kedua, ada yang tahu? Ada yang bisa baca? Ayo, Kakak. Segala keputusan penting sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk membuat kesepakatan bersama. Nah, jadi segala keputusan penting sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Contohnya apa nih? Jadi contohnya di SD kita pernah nggak? Seandainya kita nak wisuda nih. Jadi kita harus ngumpul-ngumpul dulu, wali murid, kepala sekolah, guru-guru. Kita namanya tuh rapat dulu. Kita rencanakan apa yang ada yang kita adakan di acara perpisahan sekolah nih. Nah, jadi kerakyatan harus kita musyawarah tuh harus kita dalam bahasa Sunda itu kita rapat dulu. Harus kita kerjasama dulu, sama-sama kita membahasnya kira-kiranya apa yang akan kita perbuat untuk ke depannya. Ya. Sudah itu yang ketiga apa? Parisa? Yang ketiga, makna yang ketiga Mengenai pendapat orang lain yang tidak dimasukkan dalam kesempatan jadi menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak diri sendiri, dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada demi kebaikan bersama. Contohnya nih, kita ada kerja kelompok. Kata kita mengajarkan soal nih, kata si Parisa jawabannya A, gitu. Kata si kakak tidak, jawabannya B. Nah itu kan tidak sependapat, tidak sejalan. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Di situ Parisa harus menanyakan kenapa B, atau kakak harus menanyakan ke Parisa kenapa A. Nah, kita cari bersama. Seandainya A macam ni, kata Parisa, sedangkan kakak kan dia macam ni. Nah, kita play lagi untuk siapa yang betul. Jangan memaksakan kehendak sendiri, mau tidak mau kita harus dengan pilihan kita.
Sudah itu kita lanjut ke sila terakhir. Terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima apa bacaannya? Aziz. Apa sila kelima Aziz? Ayo, apa Aziz? Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa membacakan makna dari sila kelima? Ayo. Sila kelima. Siapa yang membacakan makna dari sila kelima? Ayo Biza, baca Biza. Makna sila kelima. Nah, baca Biza. Saya ganti dengar Biza. Makna utama sila kelima. Jadi makna utama sila kelima yaitu semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Contohnya apa nih? Ya, apa contohnya ada? Mendapatkan perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial. Contohnya nih, ada pembagian beras. Nah, jadi semuanya berhadapan meskipun orang Islam ataupun uang Kristen. Terus makna yang kedua yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan bersama, tidak bersifat boros, hidup mewah berlebihan, atau bertindak merugikan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain serta menghargai hasil karya dan usaha bersama warga. Contoh penerapannya yaitu bersikap hemat dan tidak bermewah-mewah di tengah masyarakat. Yang kedua, saling berbagi rezeki dengan orang yang kurang mampu. Nah, contohnya adalah sedekah. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, taman, atau tempat ibadah karena itu milik bersama. Ada yang pernah? Ada yang merusak fasilitas umum? Ada yang merusak alat masuk sekolah? Itu dilarang ya, itu ya boleh. Yang keempat itu bekerja keras dan menghargai pekerjaan orang lain, tidak meremehkan pekerjaan apapun. Jadi kita sesamakan ada yang kumuh, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat. Nah, jadi mentang-mentang makwah guru, makwah bidak, makwah dokter, jadi meremehkan makati yang kumuh legawean itu tidak boleh ya. Tidak boleh merendahkan pekerjaan sesama kita meskipun beda suku, beda ras, dan beda agama. Dan yang terakhir yaitu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku agar tercipta keadilan bagi semua orang. Apa aturan rumah sekolah kita? Ada yang tahu tak? Mematuhi aturan dan hukum. Nah, bisa buat aturan rumah sekolah kita tidak boleh. Pertama tidak boleh pakai air terjun, bisa kebakaran. Yang kedua tidak boleh pergi, tidak boleh jajan di jam belajar. Yang ketiga tidak boleh ramai. Sudah? Ingat ya bahwa sila pertama sampai sila kelima maknanya ada yang jawab. Ada yang jawab. Jadi kesimpulannya makna sila-sila Pancasila di masyarakat adalah
menjadi pedoman sikap dan tindakan agar kita hidup rukun, aman, adil, dan sejahtera bersama. Jadi pedoman pokok. Seperti yang Ibu tanya tadi, jadi pedoman pokok. Pedoman itu apa tadi Parisa? Pandangan kita. Nah, jadi pedoman itu cerminan kita. Ya. Sudah itu, jika semua warga masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka terciptalah kehidupan bangsa yang kuat, bersatu, dan bahagia. Ya, selesai. Kita latihan dulu ya. Mau latihan ganda selesai. Yang mau ganda angkat tangan. Yang mau esai? Apa mau kita tanya jawab deh? Mau tanya jawab? Mau tanya jawab? Mau soal? Ganda atau esai? Mau soal atau tanya jawab deh? Tanya jawab atau soal nih? Soal. Jadi, kalau waktu singkat, kita tanya jawab ya. Tapi tidak ada yang boleh nunjukin tak ya? Ibu tanya satu per satu. Ibu tanya satu per satu. Kalau ibu tanyakan ke satu orang, ya jawabnya harus satu orang ya. Jangan ada yang lain yang jawabnya. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Aziz. Betul apa salah? Dua, lambang rantai melambangkan sila ke patan. Sila kenapa? Rantai melambangkan sila ke dua. Betul apa salah? Ayo. Jawabannya adalah betul. Betul.
Ayo. Ayo, Parisa. Menghormati, baca sekali lagi, menghormati orang lain yang berbeda agama dan tidak memaksakan kepercayaan diri sendiri adalah, ayo, Parisa. Apa? Parisa. Aleta. Apa tadi? Menghormati orang lain yang berbeda agama dan tidak memaksakan kepercayaan diri sendiri adalah makna dari sila. Ayo, ada yang tahu? Itu sila pertama. Jadi kan menghormati orang lain yang berbeda agama. Kan kita beda agama, tidak memaksakan kepercayaan diri sendiri adalah makna dari sila. Itu jawabannya adalah sila ke-1. Padi dan kapas adalah lambang dari sila ke-6. Jam belum. Sebutkan 2 contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama. Ya, tidak sesuai dengan sila pertama. Sebutkan 2 contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama. Yang tidak sesuai. Yang sesuai tadi apa? Menghargai. Yang tidak sesuai apa berarti? Tidak menghargai. Itu satu. Yang kedua apa lagi? Apa? Itu kan yang sesuai. Yang tidak sesuai, yang pertama tadi tidak menghargai. Oke. Yang kedua apa? Meledeki agama lain. Itu adalah sifat yang tidak sesuai. Berarti ada kan yang paham sedikit demi sedikit tentang makna sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Dah? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Makna singkatnya tadi Pancasila itu apa tadi? Ayo Parisa, Pancasila itu apa tadi makna singkatnya? Adalah apa? Ayo. Jadi sila Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat adalah pedoman, cerminan, atau aturan. Sudah? Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang hari ini tadinya
Pancasila di dalam masyarakat. Untuk tugasnya dicek di halaman 111 ya. Dikerjakan di halaman 111 untuk dijadikan PR di rumah. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.